Keluarga penerima manfaat BPNT yang pada sebelumnya setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sisenji itu terlihat prosesnya itu gagal cek rekening atau gagal on-spam. Dari semenjak periode BPNT yang dicairkan oleh Kementerian Sosial di tahun 2023 ini, yaitu untuk alokasi Januari dan Februari, mereka tidak mendapatkannya. Pastinya hal tersebut sangat mengecewakan bagi para keluarga penerima manfaat yang proses BPNT-nya gagal cek rekening. Ya, apakah ada solusinya? Apakah akan bisa mendapatkan lagi di tahun 2023 ini? Saya akan menampilkan kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat yang proses BPNT-nya itu gagal cek rekening. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik ACK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini masih merayakan Lebaran? Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang dalam perjalanan untuk mudik, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan dalam menempuh perjalanan. Ya, para pemirsa, pada saat ini untuk pencairan BPNT alokasi Januari dan Februari sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui Himbara. Begitu juga untuk BPNT alokasi Maret dan April, dan itu sudah dicairkan sebelum Lebaran. Dan yang melalui PT Pos Indonesia sudah juga dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk alokasi Januari sampai dengan Maret. Nah, pada saat ini untuk para keluarga penerima manfaat yang pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia, baik itu yang daerahnya memang ditetapkan oleh Kementerian Sosial disalurkan PT Pos Indonesia, dan juga para keluarga penerima manfaat yang terhitung sebagai penerima baru dan tidak memiliki KKS pada saat ini itu menanti dan menunggu, karena memang untuk pencairan BPNT yang melalui PT Pos Indonesia alokasi Maret sampai dengan Juni itu juga sudah terlihat melalui aplikasi Sisenji dan keterangannya itu sudah SPM atau sudah SP2D. Artinya itu tidak akan lama lagi dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Nah, di balik itu, para keluarga penerima manfaat BPNT ada yang mengalami kekecewaan karena semenjak tahun 2023 ini itu tidak mendapatkan BPNT karena memang para KPM tersebut itu memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Setelah pencairan BPNT alokasi Januari, Februari, Maret, dan April, mereka melakukan pengecekan tetapi saldonya itu nol. Dan setelah melakukan pengecekan dengan bertanya kepada para pendamping atau kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, terlihatlah bahwasanya kendalanya yaitu KPM tersebut data-datanya untuk penyaluran BPNT-nya itu gagal cek rekening atau gagal on-spam. Perlu diketahui, arti dan maksud dari gagal cek rekening ini adalah ada perbedaan data antara data yang ada di Kementerian Sosial, dalam hal ini di Sisenji, dan data yang ada di Himbara. Nah, pada saat itu memang itu belum ada solusinya, karena setelah para keluarga penerima manfaat itu melaporkannya kepada Dinas Sosial maupun melaporkannya juga kepada bank penyalur, itu belum ada titik temu, artinya belum ada petunjuk yang jelas untuk memperbaiki data-data KPM tersebut. Ya, pada saat ini saya mendapatkan dan saya melihat ada hal yang sangat menggembirakan bagi para keluarga penerima manfaat yang memiliki kategori-kategori tersebut yang bermasalah dengan pencairan BPNT-nya yang melalui KKS. Sebelum saya menampilkan informasinya lebih jelas dan menampilkan bukti-bukti yang merupakan sebuah kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat BPNT yang gagal cek rekening, kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi yang memiliki dasar dan memiliki referensi yang jelas yang bisa nanti menjadi sebuah pembuktian bagi para keluarga penerima manfaat. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pada saat ini pencairan bantuan sosial yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial, baik yang itu BPNT yang melalui Himbara alokasi Januari sampai dengan April, sudah terrealisasi kepada para keluarga penerima manfaat. Begitu juga yang PKH yang melalui Himbara, dan pada saat ini sudah terpantau pencairannya melalui
Bank BRI sampai dengan tahap 2 itu juga sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial. Begitu juga yang pencairan yang melalui PT Pos Indonesia, alokasi Januari, Februari, Maret itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk alokasi April dan Juni itu sudah terlihat jelas bahwasanya prosesnya itu sudah selesai di Kementerian Sosial, sudah terlihat di 6NG, keterangannya sudah tertera, sudah SPM atau sudah SP2D, dan itu merupakan sebuah kabar gembira dan itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial tidak lama lagi. Dan itu juga berlaku untuk seluruh himbara dan juga untuk seluruh pencairan yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia, yang untuk PKH tahap 2-nya juga itu sudah SPM di PT Pos Indonesia. Ya, pada saat ini para keluarga penerima manfaat yang memiliki KKS itu melakukan pengecekan setelah melihat para tetangga, para rekan-rekannya itu berhasil ataupun melakukan pengecekan KKS-nya itu sudah ada saldonya, sudah berisi saldo. Tetapi kenapa KKS saya tidak memiliki saldo ataupun saldonya nol? Nah, hal itu pastinya sangat mengecewakan para KPM tersebut, pulang dengan rasa kecewa setelah melakukan pengecekan melalui agen bank ataupun langsung ke ATM Himbara. Ya, pastinya setelah itu para KPM tersebut bertanya kepada para pendamping, kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, ya, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang mungkin bisa memuaskan para KPM tersebut. Dan setelah dilihat melalui aplikasi 6NG, keterangannya tertera gagal cek rekening. Gagal cek rekening ini adalah gagal on spam, artinya datanya berbeda antara data yang ada di 6NG ataupun DTKS dan juga data yang ada di Himbara. Memang waktu itu tidak ada belum solusi, tidak ada petunjuk yang jelas bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Dan menindaklanjuti hal tersebut, pastinya Kementerian Sosial mengambil langkah-langkah agar para keluarga penerima manfaat yang berhak ataupun yang masih layak mendapatkan bantuan BPNT itu bisa nantinya itu mendapatkannya. Ya, para pemirsa, para keluarga penerima manfaat yang memiliki kategori tersebut, kabar gembiranya saya sudah melakukan pengecekan melalui aplikasi 6NG bahwasannya para KPM yang BPNT-nya itu mengalami gagal cek rekening pada periode April sampai dengan Juni itu tertera bahwasannya untuk penyaluran BPNT-nya itu tidak melalui KKS lagi karena KKS-nya itu bermasalah ataupun data-data banknya bermasalah. Kementerian Sosial mengambil langkah dan ini merupakan kabar gembira untuk pencairan BPNT-nya April sampai dengan Juni dicairkan melalui PT Pos Indonesia, dan hal ini sudah terlihat dan sudah tertera setelah saya melakukan pengecekan melalui aplikasi 6NG. Untuk lebih jelasnya sebagai bukti bagi para keluarga penerima manfaat yang memiliki kategori tersebut, mari saksikan hasil pengecekan saya melalui aplikasi 6NG berikut ini. Pengecekan melalui aplikasi 6NG, saya mensampel salah satu KPM yang BPNT-nya yang melalui Himbara. Untuk alokasi Januari Februari, keterangannya gagal cek rekening. KPM ini memiliki KKS dan dia tidak mendapatkan BPNT untuk alokasi Januari dan juga Februari. Gagal cek rekening ini atau lebih dikenal juga gagal on spam, artinya ada perbedaan data antara yang tertera di 6NG dan data yang ada di Himbara. Selanjutnya saya melakukan pengecekan di histori bantuan sosial yang diterima oleh keluarga penerima manfaat tersebut, dan terteralah untuk BPNT-nya alokasi Januari Februari. Di situ tertera proses pengecekan rekeningnya melalui Himbara dan keterangan status rekeningnya itu rekening gagal, artinya proses pengecekan rekeningnya itu tidak berhasil karena ada ketidaksesuaian data antara data yang ada di 6NG dan ada data yang di Himbara. Dan berikutnya terteralah menjadi sebuah kabar gembira untuk BPNT-nya alokasi April sampai dengan Juni disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Penyalurannya itu akan tidak lama lagi karena juga sudah tertera, sudah SPM setelah saya melakukan pengecekan melalui menu monitor data salur bansos di aplikasi 6NG. Hasil pengecekan saya melalui aplikasi 6NG, kategori KPM yang BPNT-nya pada periode Januari sampai dengan Februari tertera gagal cek rekening, dan pada periode April sampai dengan Juni itu dicairkan Kementerian Sosial nantinya melalui PT Pos Indonesia, artinya prosesnya itu sudah berjalan
dan keterangannya juga itu sudah SPM setelah saya melihatnya melalui data monitor data salur bansos di akun supervisor SysNG, dan harapannya itu nanti akan dicairkan segera oleh Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, yakinlah hal-hal tersebut pastinya menjadi sebuah kabar gembira. Akhirnya ada solusi penyelesaian bagi para KPM yang kategori gagal cek rekening bantuan BPNT-nya. Dan perlu diketahui juga agar tidak menimbulkan kesalahan ataupun kesimpang siuran informasi, untuk periode BPNT-nya yang periode sebelumnya seperti Januari, Februari, dan Maret itu tidak dicairkan Kementerian Sosial karena tidak ada pencairan yang berlaku mundur, dan pada saat ini solusi yang diberikan oleh Kementerian Sosial dengan mengalihkan para KPM tersebut yang memiliki KKS ke PT Pos Indonesia menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah harapan. Akhirnya doa dari para keluarga penerima manfaat BPNT yang gagal cek rekening akhirnya itu terwujud dan nantinya bisa mendapatkan bantuan BPNT. Dan tinggal untuk menunggu waktu, proses sudah terlihat, prosesnya sudah jelas. Harapan itu secepatnya KPM tersebut nantinya akan disampaikan informasinya oleh PT Pos Indonesia atau melalui desa ataupun melalui para pendamping sosialnya. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat dan para keluarga penerima manfaat mendapatkan sebuah kabar gembira dan nantinya harapannya itu bisa dicairkan segera. Ya, para pemirsa, sekali lagi, yang pada saat ini menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi yang memiliki dasar dan referensi yang bisa menjadi bukti dan para KPM bisa mencerna sebuah informasi itu tidak mengalami kesimpang siuran. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.